menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tepat 1 minggu berlalu, 15 Februari 2023, masih teringat di benak kita sidang vonis terdakwa Bayangkara II Richard Eliezer Budiang Lumiu menuai sorak-sorai dan tangis haru dari para pendukung yang hadir dalam ruang sidang. Tak dipungkiri, keputusan meringankan vonis dari hakim ini sebelumnya dibanjiri oleh dukungan 122 akademis yang menjadi sahabat pengadilan bagi Baradae. Bukan maksud meninggikan harkat seorang yang telah melakukan penembakan kepada rekan kerjanya sendiri. Namun, faktanya hakim memvonis justice kolaborator dalam kasus ini jauh lebih ringan dari tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum. Apakah terkait dengan vonis ini ada yang masih belum legowo? Oke, mari kita ungkap seberapa penting kejujuran dalam peradilan jika dibandingkan beratnya kejahatan yang dilakukan saat itu juga. Namun aku percaya Tuhan telah pakai Baradae untuk juga membantu terbukanya kasus ini. Baradae, pesan ibu seperti katamu nak, dengarkan suara ibu sekarang. Kamu telah datang kepada kami bersujud dan meminta maaf. Lakukanlah minta maafmu itu dari sejujur-jujur hatimu. Jangan karena kamu terdesak, agar kamu benar-benar diperhitungkan Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya. Anak-anak yang bertobat di hadapan orang tua almarhum Yosua, terlebih di hadapan Tuhan. Baradae dan keluarga, mari maaf, kalian sudah kami maafkan. Sedikit menimbulkan kebingungan. Bagaimana seorang ibu yang mengasihi anaknya bisa menerima kenyataan bahwa pembunuh anaknya mendapat hukuman ringan. Namun, cerita sidang ini menjadi terang benderang berawal sejak 15 Agustus 2022 di mana Richard secara resmi menjadi justice kolaborator yang mengartikan ia bukan pelaku utama. Dengan menyebutkan peran Sambo dalam rencana pembunuhan Yosua, saat itu Sambo masih menjadi pejabat utama Polri dan dikhawatirkan mengintimidasi Richard. Jaminan dari LPSK atas keamanannya mendorongnya berani untuk mengungkapkan fakta di balik pembunuhan. Hampir tak berbuah manis, pengakuan Richard justru membawa Richard pada tuntutan pidana penjara 12 tahun. Aksi protes pun terjadi. Sejumlah pihak mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski jaksa menilai Richard tak layak mendapat status justice kolaborator, sebagaimana diatur dengan alasan penuntutan, yaitu adalah kewenangan jaksa. Namun, setelah putusan hakim dikeluarkan, jaksa katanya tidak akan mengajukan permohonan kasasi. Banyak pihak yang bersyukur atas keputusan tersebut, salah satunya kuasa hukum Roni Talapesi. Kami melihat bahwa majelis hakim yang sebagai wakil Tuhan, penjaga gerbang keadilan, hari ini mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer. Dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga, orang tua dari almarhum Joshua, keluarga Huta Barat Simanjuntak. Kami berterima kasih dengan lapang dada bisa memaafkan Richard Eliezer. Dalam catatan sejarah hukum di Indonesia, salah satu justice kolaborator yang mendapat vonis ringan hingga mendapatkan bebas bersyarat yaitu Agus Condro atas kasus suap yang diungkapkannya pada tahun 2020. Kebebasan dan masa depanlah yang diharapkan oleh para JC atau justice kolaborator, khususnya untuk Richard yang masih muda. Kemungkinan dirinya melanjutkan karir di tubuh Polri pun masih sangat besar. Namun, Richard masih harus menjalani sidang kode etik yang akan menentukan karirnya di Polri.
Kejujuran kali ini berbuah manis, memberi harapan bagi banyak orang untuk berbuat jujur meski sudah menjadi pelaku kejahatan. Nah, bagi kalian yang memiliki pendapat ataupun juga harapan untuk Richard Eliezer ke depannya, taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.